Tim 9 yang memberikan rekomendasi penyelesaian kisruh antara KPK Polri kepada Presiden Joko Widodo dan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo menjadi tema utama yang diliput sekaligus dibahas oleh media nasional dalam sepekan terakhir. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1, pimpinan redaksi majalah Gatra Hedi Lugito. Ya, selamat pagi Mas Hedi. Ini tanggapan Anda terhadap tim 9 ini bagaimana? Tim 9 ini diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu menyelesaikan kasus kemelut KPK dan Polri. Ini beda dengan yang dulu ya. Betul. Semua orang tahu beda dengan tim 8 dulu. Tim 9 ini awalnya 7 ditambah 2 lagi. Dan banyak orang waktu masih 7 ini lebih berat ke KPK. Itu jadi kemudian ditambah 2 Pak Tanto dan Imam Prasajo gitu. Itu jadi dari awal sudah diramalkan bahwa nanti rekomendasi tim 9 ini pasti akan lebih bersuara KPK gitu dibanding bersuara Polri. Ya gitulah. Tapi menurut saya pembentukan tim 9 ini cukup lumayan memberikan ruang bagi tokoh-tokoh publik untuk menyuarakan, dan ini barangkali kanal bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi meskipun karena tidak dibentuk berdasarkan dengan kepres atau dengan undang-undang. Itu yang dipertanyakan itu ya, Mas Edi, bahwa Denny Indrayana mengatakan ada perbedaan ketika dulu tahun 2009 tim 8 ini ada payung hukum, legal standingnya kuat, dan jika sekarang tidak ada kepres ini juga bisa tidak memaksimalkan kinerja dari tim 9. Betul, yang pasti nanti usulan beliau-beliau itu sebatas pada usulan saja. Apakah akan dilaksanakan atau tidak ya tergantung Bapak Presiden gitu kan. Ya begitulah. Jadi saya kira juga cepat sekali kerja tim 9 mengambil kesimpulan itu. Saya juga agak terkejut. Baru sehari 2 hari sudah mengambil kesimpulan, paling tidak kita belum melihat apa yang dilakukan secara detail gitu ya. Tapi baru sehari 2 hari ambil kesimpulan. Saya lumayan ini cepat sekali bapak-bapak ini bekerja gitu. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada beberapa rekomendasi ya terkait dari polemik tidak dilantik dan dilantik begitu ya Mas Edi. Ini nantinya akan seperti apa begitu? Apakah Presiden Jokowi akan memang mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi dari tim 9 atau seperti apa? Kalau melihat kita merefer ke awal lagi ketika Presiden mengundang, waktu itu masih 7 ya, Pak Syafi'i tidak rawuh, tidak hadir di istana. Beliau dengan jelas menyatakan bahwa biarkan ini proses hukum ini berjalan. Presiden ngomong, saya akan mengawal proses ini, baik yang menyangkut personel KPK maupun personel Polri, biarkan berjalan. Artinya apa? Itu sinyal bahwa biarkan proses hukum berjalan, dan sekarang lagi berproses itu diantaranya selain penersangkaan penersangkaan Bambang Wijayanto dan penersangkaan Budi Gunawan, itu ada proses hukum yang lain yaitu pra-peradilan yang diajukan oleh Budi Gunawan. Barangkali mungkin hari Senin akan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kayaknya ini akan berproses itu. Saya menduga, paling tidak meramalkan gitu kalian. Presiden akan mengambil keputusan setelah proses pra-peradilan itu selesai. Jadi karena Presiden akan mengambil keputusan berdasarkan putusan hukum yang jelas, yang pasti kayak gitu. Jadi itu yang akan diambil. Saya kira ke depan akan seperti itu. Tapi kita tunggu saja nanti apa putusannya seperti apa gitu. Mungkin kita bisa review sedikit nih Mas Edi, kausalitas dari permasalahan sebenarnya akarnya di mana nih, sehingga mungkin sekarang kisruh ini tidak perlu terjadi. Kita kembalikan lagi kepada waktu itu pencalonan dari Kapolri Budi Gunawan ini begitu ya Mas Edi ya? Ya, awalnya kisruh sebenarnya kan kalau kita merefer, Presiden sudah mengirimkan nama hari Jumat pada waktu itu saya ingat ke DPR untuk sebagai calon menerima nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Kemudian hari Senin KPK mengeluarkan surat keputusan bahwa Budi Gunawan tersangka dalam kasus rekening gendut. Rupanya
putusan KPK yang di waktu yang sangat ini itu direspon negatif oleh polisi. Betul sekali. Polisi merasa ini calon Kapolri saya, calon Kapolri merasa dipotong. Polri menganggap ini merasa dipotong bahwa nggak boleh terjadi gitu. Tapi satu pertanyaan juga ketika pada saat itu pembentukan kabinet Jokowi ini juga ada nama Budi Gunawan sebagai calon menteri, namun juga tidak begitu dari kredibilitas dan integritasnya juga tidak terlalu maksimal, tidak terlalu perform begitu ya, terkait juga ada rekening gendut seperti itu. Tapi juga dicalonkan menjadi calon Kapolri. Ini juga pertanyaan besar, Mas Edi. Ya, pada waktu itu isu ya, karena sebenarnya kita tidak tahu. Betul. Apakah Budi Gunawan dicoret merah, stabilo merah, kuning atau hijau. Yang muncul adalah bahwa bocoran-bocoran itu kan. Betul. Faktanya kita nggak tahu semua kan. Siapa yang di stabilo merah, kuning. Yang muncul kan bocoran-bocoran itu. Katanya Budi Gunawan termasuk di stabilo merah atau kuning itu. Pada waktu itu. Tapi faktanya kan kita nggak tahu. Betul. Karena sebenarnya pada waktu itu proses itu berlangsung secara tertutup. Presiden sebagai kepala negara minta KPK dan PPATK untuk meneliti apakah rekam jejak para calon menteri pada waktu itu baik atau tidak gitu. Nah, itu surat tertutup. Bahkan waktu itu saya ingat yang datang ke KPK itu Ibu Rini Suwanti dan Andi Wijayanto membawa surat tertutup dari Presiden terpilih waktu itu. Kemudian minta agar nama-nama calon menteri ini diteliti rekam jejaknya, apakah terlibat korupsi, terindikasi korupsi atau tidak. Pada waktu kemudian setelah surat itu dikembalikan ke Presiden, muncul bocoran, ada yang di stabilo merah, kuning ini. Tapi KPK kan nggak pernah nyebut nama. Yeah. Tapi bocor juga ada nama Budi Gunawan di situ. Jadi ya menurut saya nggak tahu persis apakah waktu itu Budi Gunawan itu faktanya tidak persis ya, tapi meskipun kita akui bahwa itu beredar sangat keras, kuat bahwa Budi Gunawan memang di stabilo merah pada waktu itu. Ketika kemudian Presiden lagi mengusulkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, saya sangat yakin Presiden punya pertimbangan yang sangat kuat gitu ya, baik itu pertimbangan politik maupun pertimbangan hukum itu. Saya sangat yakin itu. Jadi bukan semata-mata, mohon maaf, seperti disinyalir oleh Buya Syafi'i karena didikte oleh pihak luar. Saya yakin tidak. Presiden pasti punya pertimbangan baik itu secara politis maupun hukum sangat kuat untuk mencalonkan Budi Gunawan pada waktu itu. Saya yakin itu. Nah, kalau kita lihat sendiri sekarang ini dinamikanya begitu ya, kisruh mungkin KPK dan lainnya, ini Mas Hedi melihatnya seperti apa? Apakah nanti akan bermuara kemana nih sebenarnya? Nanti yang ke depan barangkali akan semua Pak Bambang Wijayanto kan juga rencananya akan mempraperadilankan Polri gitu kan. Kemudian Budi Gunawan sekarang sudah mempraperadilankan KPK. Muaranya nanti akan pada persoalan hukum. Baik. Keduanya ini nanti jadi kita lihat di hasil pra-peradilan itu nanti akan apa yang akan terjadi setelah kita melihat hasil pra-peradilan. Apa akan terjadi? Jadi semuanya penyelesaian ini akan diselesaikan secara formal lewat jalur hukum yang jelas seperti disampaikan Jokowi. Dan setelah ada pra-peradilan kita akan tahu seperti apa gitu. Mas Edi, orang mengatakan bahwa ini adalah satu kondisi di mana terjadi kembali cicak versus buaya. Nah, ini versi kedua begitu ya sekarang ini begitu sebagai imbas atau mungkin beberapa hal dari penangkapan, dari ditetapkannya tersangka. Tapi jangan dibahas dulu, kita akan membahas dialog ini di segmen berikutnya. Sesaat lagi tetaplah di Dialog Berita Satu View. Ya, kita lanjutkan dialog Berita Satu View bersama dengan Mas Edi Lukito, Pemret Majalah Gatra. Nah, kita akan mereview gitu ya Mas ya, drama ini dari Cicak Buaya yang pertama, kedua, dan sekarang. Ini seperti apa sih Mas perbedaan dan juga mungkin dinamikanya? Cicak Buaya pertama itu menyangkut Pak Bibit Chandra dan Hamzah, Pak Susno. Waktu itu muncul kalimat Cicak Buaya itu kan Pak Susno bilang, "Lo cicak kamu ngelawan buaya," kayak gitulah Pak Susno itu yang membuat menyakiti banyak orang kayak gitu. Jadi kemudian cicak buaya kedua itu penersangkaan Joko Susilo yang pada waktu itu agak ribut sampai Polri mau menarik seluruh personilnya yang jadi penyidik KPK gitu kan.
Kemudian kalau ini dianggap sebagai cicak buaya yang ketiga, gitu kan, meskipun tidak sama persis kan, ini eskalasi perlawanan dari Polri lebih keras dibanding cicak buaya 1 dan 2. Kenapa lebih keras? Karena ini menyangkut calon Kapolri mereka, menyangkut calon Kapolri mereka, sehingga personil-personil Polri ini agak merasa saja belum tentu benar juga. Mereka sejauh yang saya ketahui mereka merasa sangat diganggu gitu kan. Meskipun kalau semua orang sadar bahwa perusahaan hukum harus dipisahkan dengan persoalan-persoalan yang lain itu kan. Faktanya memang seperti itu, tapi faktanya bahwa perlawanan ini akan sangat keras gitu kan. Itu yang terjadi. Tapi lepas dari itu sebenarnya ini muncul persoalan ini muncul kenapa Pak Budi Gunawan sampai ditersangkakan itu tidak lepas dari persaingan ataupun persaingan di internal. Ada friksi di dalam internal Polri begitu ya? Paling tidak ada, itu yang kita baca. Faktanya kan setelah muncul penersangkaan itu, friksi, kemudian Kabar Eskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alyus itu dicopot oleh Kapolri pada waktu itu masih Pak Tarman gitu kan. Jadi ini adalah mengindikasikan bahwa di dalam itu ada friksi. Munculnya penersangkaan terhadap Budi Gunawan ini juga ada friksi di dalam Polri. Itu dari indikasi itu sudah jelas terbaca. Siapa yang bermain di antara internal Polri para perwira tinggi ini sudah terbaca. Jadi barangkali ini yang ke depan harus diperbaiki oleh Polri. Jangan sampai berebut kedudukan, berebut kursi, tapi justru akan menghancurkan citra Polri itu sendiri. Jadi ke depan tolong mungkin para perwira tinggi Polri mulai introspeksi diri. Jangan sampai hal-hal seperti semacam ini terjadi lagi. Memberikan presiden buruk terhadap lembaga kepolisian. Betul. Pak Sedi, ini kita kembali lagi ke usulan tim 9 nih, begitu berkaitan dengan rekomendasi. Sebegitu sulitkah Jokowi mengambil keputusan sehingga sebenarnya Watimpres pun bisa memberikan rekomendasi kan, Mas Sedi? Tapi ini tim 9 juga diajak untuk urun rembuk begitu. Ciri khas Presiden Jokowi itu adalah ingin mendengarkan pendapat semua orang. Iya, dari ingin menampung semua aspirasi semua komponen bangsa. Jadi dari situlah beliau akan mengambil keputusan dari aspirasi A, B, C, D, E, F. Itu nanti dia akan ambil keputusan. Itu yang menjadi selama ini menjadi ciri khas Presiden Jokowi. Dia presiden yang mau mendengarkan siapa saja, kayak gitu. Apakah nanti putusan tim 9 itu, rekomendasi tim 9 itu akan dijalankan atau tidak, ya semua orang tahu bahwa akan tergantung presiden. Tapi dugaan saya, presiden akan lebih berdasarkan pada kasus hukum. Sekali lagi pada hasil pra-peradilan ini. Akan seperti apa itu presiden akan bertindak. Dugaan saya begitu. Ya, retensi ini juga hadir dari internal PDIP sendiri, di mana Pak Pramono Anung mengatakan jangan dengarkan ya, ini rekomendasi dari tim 9 karena berkaitan dengan legal standing yang belum jelas, kepresnya tidak ada. Ini bagaimana, mungkin sejauh mana ini akan bisa mempengaruhi keputusan Pak Jokowi dari internal PDIP sendiri seperti ini? Barangkali PDIP sebagai partai yang mengendorse Presiden Jokowi waktu penurunan dulu, sah-sah saja dan punya hak politik yang sangat besar untuk paling tidak menyampaikan ini loh kemauan PDI, seperti ini loh. Saya mau bahwa ini jalan sesuai real hukum. Saya mau misalnya secara tegas dinyatakan Budi Gunawan dilantik gitu kan. Itu sebenarnya kalau mau dinyatakan eksplisit kan seperti itu. Aspirasi PDI yang selama ini kita pantau kan itu. Termasuk mengeluarkan nama Budi Gunawan untuk menjadi calon Kapolri, itu dari internal partai juga atau seperti apa sih, Mas? Kalau yang sejauh yang saya cermati, PDIP sampai sekarang masih konsisten, masih mendorong agar Budi Gunawan ini dilantik gitu lah. Tapi semuanya tentu saja menunggu, Presiden tentu saja menunggu hasil proses hukum yang ini, finalnya seperti apa. Tapi kalau PDIP, saya sangat
yakin bahwa mereka akan dorong dilantik. Bahkan bukan cuma PDIP, DPR semuanya kan hampir sepakat gitu kan, seluruh fraksi gitu kan. Agak aneh memang yang sekarang ini. Kok bisa gitu kan? Biasanya kan berantem. Untuk kasus Kapolri mereka bersatu ada apa gitu kan? Ya, ini KMP juga ternyata juga berada di balik di ini ya, mendukung untuk pelantikan dari Kapolri begitu ya. Nah, ini kita lihat eksesnya mungkin seperti apa ketika nanti Jokowi menerima rekomendasi dari tim 9 atau juga dari Watim Pres atau hak prerogatifnya sendiri yang lebih diusung, lebih dikedepankan. Nanti akan seperti apa, Mas Edi? Seperti tadi, Presiden akan mengambil keputusan berdasarkan hukum formal, selain akan menampung aspirasi itu. Betul. Jadi nanti Pak Bambang Wijayanto akan kalau melakukan pra-peradilan terhadap Polri, Pak Budi Gunawan sekarang sudah proses melakukan pra-peradilan. Apa putusan pengadilan itulah, putusan pra-peradilan itu akan dugaan saya itu yang akan jadi pijakan Presiden Jokowi untuk menetapkan apakah Budi Gunawan akan dilantik atau ditarik ulang atau mengusulkan nama baru. Baik. Tapi saya yakin prosesnya nunggu sampai pra-peradilan selesai. Nah, untuk partai pengendorse Jokowi PDIP sendiri nantinya akan seperti apa nih, Mas? Saat ini partai sangat keras, sangat keras terhadap presiden ya, bahkan suaranya seperti mirip partai oposisi gitu kan. Sementara partai oposisi justru mendukung. Wakil Ketua DPR Fadlizon malah bersuara sangat mendukung langkah-langkah presiden. Sementara sejumlah politisi di PDIP itu sangat keras menyerang presiden. Beranikah Jokowi akan mengambil keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh partai yang mengendorse-nya begitu? Bukan soal berani dan tidak berani, tapi presiden ini kan memainkan permainan politik yang sangat sangat menjaga keseimbangan. Baik. Selain keseimbangan yang ada di masyarakat, juga keseimbangan yang ada di parlemen. Jangan sampai di parlemen goyang, di masyarakat juga jadi goyang. Itu yang ingin dia jaga gitu. Baik, kan. Itu. Baik. Kita lihat saja nanti dinamikanya ya, Mas Edi. Nah, kemarin ini ada pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Ini kita bahas di segmen berikutnya. Sesaat lagi di Berita Satu View. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Berita Satu View. Kita tiba di segmen terakhir dan kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Hedi Lukito. Mas, kemarin ini apa yang bisa kita interpretasikan ya secara politik penafsirannya dari pertemuan Jokowi dan juga Prabowo di Istana Bogor? Sebenarnya bukan hal baru ya, toh Pak Jokowi dulu sudah menemui Pak Prabowo menjelang pelantikan beliau sebagai presiden. Setelah kemarin mengundang Pak Prabowo ke Istana Bogor. Barangkali ini bisa dibaca bahwa ya itulah seperti adigium yang kuno, yang klise bahwa politik itu tidak ada yang abadi gitu. Betul. Ya, namanya politik ya setiap detik bisa berubah. Ya. Barangkali kita bisa membaca bagaimana kedua tokoh bangsa ini sudah mulai meninggalkan apa yang terjadi waktu Pilpres. Ya. Gitu. Jadi mari kita bersama-sama ke depan membangun Indonesia itu untuk kejayaan anak bangsa. Saya bisa membaca seperti itu. Dan itu juga terbaca sikap mereka di DPR. Sikap mereka di DPR itu sudah mulai bukan melunak ya, semuanya mendukung presiden. Saya yakin nanti APBNP yang APBN karya pemerintahan Jokowi JK ini semuanya akan berjalan mulus oleh di DPR. Saya sangat yakin itu. Jadi artinya apa? Para tokoh-tokoh bangsa ini termasuk Pak Prabowo tidak lagi memperhitungkan persaingan beliau waktu dengan Pak Jokowi waktu di Pilpres, tapi sudah mulai berpikir, ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini. Kita lupakan. Artinya konstelasi politiknya semakin membaik, sudah tidak sedemikian seperti yang awalnya begitu kan, terjadi kisruh dan konflik begitu kan? Konflik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu cukup waktu di era Pilpres saja, berebut suara. Betul. Cukup sampai di situ. Ke depan saya sangat yakin ini akan berjalan sangat smooth gitu ya pemerintahan, karena parlemen mulai mendukung semua. Jadi bahwa yang diramalkan orang, yang sempat dikhawatirkan orang ini akan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala akan diganggu di parlemen itu, saya yakin tidak akan terjadi. Ke depan akan sangat
kalau programnya bagus, DPR akan mendukung kayak gitu. Jadi tidak ada konflik antara parlemen dan pemerintah. Begitu juga nanti akan diikuti oleh KMP dan KIH juga begitu ketika melihat ini Jokowi dan Prabowo saja sudah memang bisa lebih legowo begitu ya dengan keadaan seperti ini bersatu hanya untuk kepentingan negara. Ya, mungkin barangkali kalau kita bisa meramalkan ya apa sih yang ke depan barangkali akan semua Pak Bambang Wijayanto kan juga rencananya akan mempraperadilankan Polri gitu kan. Kemudian Budi Gunawan sekarang sudah mempraperadilankan KPK. Muaranya nanti akan pada persoalan hukum. Baik. Keduanya ini nanti jadi kita lihat di hasil pra-peradilan itu nanti akan apa yang akan terjadi setelah kita melihat hasil pra-peradilan. Apa akan terjadi? Jadi semuanya penyelesaian ini akan diselesaikan secara formal lewat jalur hukum yang jelas seperti disampaikan Jokowi. Dan setelah ada pra-peradilan kita akan tahu seperti apa gitu. Mas Edi, orang mengatakan bahwa ini adalah satu kondisi di mana terjadi kembali cicak versus buaya. Nah ini versi kedua begitu ya sekarang ini begitu sebagai imbas atau mungkin beberapa hal dari penangkapan dari ditetapkannya tersangka. Tapi jangan dibahas dulu, kita akan membahas dialog ini di segmen berikutnya. Sesaat lagi tetaplah di Dialog Berita Satu View. Ya, kita lanjutkan dialog Berita Satu View bersama dengan Mas Edi Lukito, Pemret Majalah Gatra. Nah, kita akan mereview gitu ya Mas ya, drama ini dari Cicak Buaya yang pertama, kedua, dan sekarang. Ini seperti apa sih Mas perbedaan dan juga mungkin dinamikanya? Cicak Buaya pertama itu menyangkut Pak Bibit Chandra dan Pak Susno. Waktu itu muncul kalimat Cicak Buaya itu kan Pak Susno bilang, "Lo cicak kamu ngelawan buaya," kayak gitulah Pak Susno itu yang membuat menyakiti banyak orang kayak gitu. Jadi kemudian cicak buaya kedua itu penersangkaan Joko Susilo yang pada waktu itu agak ribut sampai Polri mau menarik seluruh personilnya yang jadi penyidik KPK gitu kan. Kemudian kalau ini dianggap sebagai cicak buaya yang ketiga gitu kan, meskipun tidak sama persis kan. Ini eskalasi perlawanan dari Polri lebih keras dibanding Cicak Buaya 1 dan 2. Kenapa lebih keras? Karena ini menyangkut calon Kapolri mereka. Menyangkut calon Kapolri mereka, sehingga personil-personil Polri ini agak merasa saja belum tentu benar juga. Mereka sejauh yang saya ketahui, mereka merasa sangat diganggu gitu kan. Meskipun kalau semua orang sadar bahwa persoalan hukum harus dipisahkan dengan persoalan-persoalan yang lain itu kan. Faktanya memang seperti itu. Tapi mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi dari tim 9 atau seperti apa? Kalau melihat kita merefer ke awal lagi ketika Presiden mengundang, waktu itu masih 7 ya, Pak Syafi'i tidak rawuh, tidak hadir di istana. Beliau dengan jelas menyatakan bahwa biarkan ini proses hukum ini berjalan. Presiden ngomong, saya akan mengawal proses ini, baik yang menyangkut personil KPK maupun personil Polri, biarkan berjalan. Artinya apa? Itu sinyal bahwa biarkan proses hukum berjalan, dan sekarang lagi berproses itu diantaranya selain penersangkaan ya, penersangkaan Bambang Wijayanto dan penersangkaan Budi Gunawan, itu ada proses hukum yang lain yaitu pra-peradilan yang diajukan oleh Budi Gunawan. Barangkali mungkin hari Senin akan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kayaknya ini akan berproses itu. Saya menduga, paling tidak meramalkan gitu kan, Presiden akan mengambil keputusan setelah proses pra-peradilan itu selesai. Jadi karena Presiden akan mengambil keputusan berdasarkan putusan hukum yang jelas, yang pasti kayak gitu. Jadi itu yang akan diambil. Saya kira ke depan akan seperti itu. Tapi kita tunggu saja nanti apa putusannya seperti apa gitu. Mungkin kita bisa review sedikit nih Mas Edi, kausalitas dari permasalahan sebenarnya akarnya di mana nih, sehingga mungkin sekarang kisruh ini tidak perlu terjadi. Kita kembalikan lagi kepada waktu itu pencalonan dari Kapolri Budi Gunawan ini begitu ya Mas Edi ya? Iya.
Awalnya kisruh sebenarnya kan kalau kita melihat Presiden sudah mengirimkan nama hari Jumat pada waktu itu saya ingat ke DPR untuk sebagai calon mengirimkan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Kemudian hari Senin KPK mengeluarkan surat keputusan bahwa Budi Gunawan tersangka dalam kasus rekening gendut. Rupanya putusan KPK yang di waktu yang sangat ini itu direspon negatif oleh polisi. Betul sekali. Polisi merasa ini calon Kapolri saya, calon Kapolri merasa dipotong. Para Polri menganggap ini merasa dipotong bahwa nggak boleh terjadi gitu. Tapi satu pertanyaan juga ketika pada saat itu pembentukan kabinet Jokowi ini juga ada nama Budi Gunawan sebagai calon menteri, namun juga tidak begitu dari kredibilitas dan integritasnya juga tidak terlalu maksimal, tidak terlalu perform begitu ya, terkait juga ada rekening gendut seperti itu. Tapi juga dicalonkan menjadi calon Kapolri. Ini juga pertanyaan besar, Mas Edi. Ya, pada waktu itu isu ya karena sebenarnya kita tidak tahu apakah Budi Gunawan dicoret merah, stabilo merah, kuning atau hijau. Yang muncul adalah bahwa bocoran-bocoran itu kan. Faktanya kita nggak tahu semua kan. Siapa yang di stabilo merah, kuning. Yang muncul kan bocoran-bocoran itu. Katanya Budi Gunawan termasuk di stabilo merah atau kuning itu. Pada waktu itu. Tapi faktanya kan kita nggak tahu. Karena sebenarnya pada waktu itu proses itu berlangsung secara tertutup. Presiden sebagai kepala negara minta KPK dan PPATK untuk meneliti apakah rekam jejak para calon menteri pada waktu itu baik atau tidak gitu. Nah, itu surat tertutup. Bahkan waktu itu saya ingat yang datang ke KPK itu Ibu Rini Suwanti dan Andi Wijayanto membawa surat tertutup dari Presiden terpilih waktu itu. Kemudian minta agar nama-nama calon menteri ini diteliti rekam jejaknya, apakah terlibat korupsi, terindikasi korupsi atau tidak. Pada waktu kemudian setelah surat itu dikembalikan ke Presiden, muncul bocoran, ada yang di stabilo merah, kuning ini. Tapi KPK kan nggak pernah nyebut nama. Tapi bocor juga ada nama Budi Gunawan di situ. Jadi ya menurut saya nggak tahu persis apakah waktu itu Budi Gunawan itu faktanya tidak persis ya, tapi meskipun kita akui bahwa itu beredar sangat keras, kuat bahwa Budi Gunawan memang di stabilo merah pada waktu itu. Ketika kemudian Presiden lagi mengusulkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, saya sangat yakin Presiden punya pertimbangan yang sangat kuat gitu ya, baik itu pertimbangan politik maupun pertimbangan hukum itu. Saya sangat yakin itu. Jadi bukan semata-mata, mohon maaf, seperti disinyalir oleh Buya Syafi'i karena didikte oleh pihak luar. Saya yakin tidak. Presiden pasti punya pertimbangan baik itu secara politis maupun hukum sangat kuat untuk mencalonkan Budi Gunawan pada waktu itu. Saya yakin itu. Nah, kalau kita lihat sendiri sekarang ini dinamikanya begitu ya, kisruh mungkin KPK dan lainnya, ini Mas Hedi melihatnya seperti apa? Apakah nanti akan bermuara kemana nih sebenarnya? Nanti faktanya bahwa perlawanan ini akan sangat keras gitu kan. Itu yang terjadi. Tapi lepas dari itu sebenarnya ini muncul persoalan ini muncul kenapa Pak Budi Gunawan sampai ditersangkakan itu tidak lepas dari persaingan ataupun persaingan di internal. Ada friksi di dalam internal Polri begitu ya? Paling tidak ada, itu yang kita baca. Faktanya kan setelah muncul penersangkaan itu, friksi, kemudian Kabar Reskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alyus itu dicopot oleh Kapolri pada waktu itu masih Pak Tarman gitu kan. Jadi ini adalah mengindikasikan bahwa di dalam itu ada friksi. Munculnya penersangkaan terhadap Budi Gunawan ini juga ada friksi di dalam Polri. Itu dari indikasi itu sudah jelas terbaca. Siapa yang bermain di antara internal Polri, para perwira tinggi ini sudah terbaca. Jadi barangkali ini yang ke depan harus diperbaiki oleh Polri. Jangan sampai berebut kedudukan, berebut kursi, tapi justru akan menghancurkan citra Polri itu sendiri. Jadi ke depan tolong mungkin para perwira tinggi Polri mulai introspeksi diri. Jangan sampai
hal-hal seperti semacam ini terjadi lagi. Ya, memberikan presiden buruk terhadap lembaga kepolisian. Begitu. Betul. Pak Sedi, ini kita kembali lagi ke usulan tim 9 nih, begitu berkaitan dengan rekomendasi. Sebegitu sulitkah Jokowi mengambil keputusan sehingga sebenarnya Watimpres pun bisa memberikan rekomendasi kan, Mas Sedi? Tapi ini tim 9 juga diajak untuk ya urun rembuk begitu. Ciri khas Presiden Jokowi itu adalah ingin mendengarkan pendapat semua orang. Iya, dari ingin menampung semua aspirasi semua komponen bangsa. Jadi dari situlah beliau akan mengambil keputusan dari aspirasi A, B, C, D, E, F. Itu nanti dia akan ambil keputusan. Itu yang menjadi selama ini menjadi ciri khas Presiden Jokowi. Ya. Dia presiden yang mau mendengarkan siapa saja, kayak gitu. Apakah nanti putusan tim 9 itu, rekomendasi tim 9 itu akan dijalankan atau tidak, ya semua orang tahu bahwa akan tergantung presiden. Tapi dugaan saya, presiden akan lebih berdasarkan pada kasus hukum. Sekali lagi pada hasil pra-peradilan ini. Akan seperti Tim 9 yang memberikan rekomendasi penyelesaian kisru antara KPK Polri kepada Presiden Joko Widodo dan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo menjadi tema utama yang diliput sekaligus dibahas oleh media nasional dalam sepekan terakhir. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1, pimpinan redaksi majalah Gatra Hedi Lugito. Ya, selamat pagi Mas Hedi. Ini tanggapan Anda terhadap tim 9 ini bagaimana? Tim 9 ini diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu menyelesaikan kasus kemelut KPK dan Polri. Ini beda dengan yang dulu ya. Semua orang tahu beda dengan tim 8 dulu. Tim 9 ini awalnya 7 ditambah 2 lagi. Dan banyak orang waktu masih 7 ini lebih berat ke KPK. Itu jadi kemudian ditambah 2 Pak Tanto dan Imam Prasajo gitu. Itu jadi dari awal sudah diramalkan bahwa nanti rekomendasi tim 9 ini pasti akan lebih bersuara KPK gitu dibanding bersuara Polri. Gitulah. Tapi menurut saya pembentukan tim 9 ini cukup lumayan memberikan ruang bagi tokoh-tokoh publik untuk menyuarakan, dan ini barangkali kanal bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi meskipun karena tidak dibentuk berdasarkan dengan kepres atau dengan undang-undang. Itu yang dipertanyakan itu ya, Mas Edi, bahwa Denny Indrayana mengatakan ada perbedaan ketika dulu tahun 2009 tim 8 ini ada payung hukum, legal standingnya kuat, dan jika sekarang tidak ada kepres ini juga bisa tidak memaksimalkan kinerja dari tim 9. Betul, yang pasti nanti usulan beliau-beliau itu sebatas pada usulan saja. Apakah akan dilaksanakan atau tidak ya tergantung Bapak Presiden gitu kan. Ya begitulah. Jadi saya kira juga cepat sekali kerja tim 9 mengambil kesimpulan itu. Saya juga agak terkejut. Baru sehari 2 hari sudah mengambil kesimpulan, paling tidak kita belum melihat apa yang dilakukan secara detail gitu ya. Tapi baru sehari 2 hari ambil kesimpulan. Saya lumayan ini cepat sekali bapak-bapak ini bekerja gitu. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada beberapa rekomendasi ya terkait dari polemik tidak dilantik dan dilantik begitu ya Mas Edi. Ini nantinya akan seperti apa begitu? Apakah Presiden Jokowi akan memang